Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ala nabiyyina sayyidina Muhammadin khairil insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan anugerah, hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Dan pula tidak lupa kita menghaturkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Asmaul Husna yang 99 telah kita selesaikan pembahasannya satu demi satu. Tinggal lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat mengamalkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian rencananya sesudah kita menyelesaikan Asmaul Husna itu, kita akan membahas satu persatu mengenai surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dengan harapan kita dapat mengetahui kenapa surat itu dinamakan demikian, dan kita akan membahas sebagian ayat-ayat yang perlu kita bahas di dalam tiap-tiap surah itu nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabda beliau, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Pengertian ini hadis, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, baik itu belajar membaca Al-Quran atau belajar menulis Al-Quran atau belajar tafsir Al-Quran atau belajar apa-apa yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Nah, nantinya kita insya Allah akan membicarakan tiap-tiap surah yang ada dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 kalau ada khilaf. Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang tersebut dalam hadis Rasulullah tersebut, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man ahabba ay yuhibbahu Allah wa rasuluh falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullah wa rasuluh. Barang siapa yang ingin bahwa dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menengok kepada dirinya apakah dia cinta kepada Al-Quran. Bila mana dia cinta kepada Al-Quran, berarti dia adalah cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzar, la anta qduwa fa ta'allam ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wahai Abu Dzar, sungguh kamu pergi dari rumah misalnya ke tempat pengajian. Kamu pergi, lalu kamu belajar di sana satu ayat dari Al-Quran, satu ayat aja. Itu lebih baik bagi engkau daripada engkau di rumah sembahyang 100 rakaat. Nah, jadi harapan kita mendapat apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah ini. Kita pergi dari rumah kita ke tempat pengajian, mempelajari, membahas ayat demi ayat tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu membuahkan satu hasil yang lebih baik daripada 100 rakaat andai kata kita berada di rumah. Para muhibbin rahimakumullah, sebelum kita membicarakan surah-surah dan kandungannya atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, terlebih dahulu kita perlu wajib mengetahui tentang hurumatul Quran, artinya kehormatan Al-Quran yang mesti dijaga. Rasulullah bersabda, Al-Quran afdalu min kulli syai'. Al-Quran itu lebih afdal dari tiap-tiap sesuatu, karena itu kalamullah. Faman waqqara al-Quran faqad waqqara Allah. Orang yang menghormati Al-Quran berarti dia menghormati Allah. Wa man istakhaffa bil Quran, siapa yang memperinting, meremehkan dengan Al-Quran, istakhaffa bihaqqillah, berarti dia memperinting dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini dulu yang perlu kita ketahui sebelum kita membicarakan tentang Al-Quran. Persiapan kita, bekal kita agar Al-Quran ini menjadikan syafaat bagi kita, kalau kita bisa menjaga kehormatan Al-Quran itu. Para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu atau mutaakhirin, mereka menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh orang yang ingin berhubungan dengan Al-Quran. Pertama, disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, pertama, an la yamassa illa tahir. Ini termasuk kehormatan Al-Quran, bahwa seseorang itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci. Suci daripada hadas kecil atau besar, dan suci daripada najis. Kalau kita hendak menyentuh Al-Quran, tangan kita ini jangan sampai ada yang najis. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran mengatakan tidak menyentuh akan Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan suci tangannya daripada najis. Yang pertama di situ adalah tidak boleh dia menyentuh huruf-huruf Al-Quran. Kan Quran itu ada huruf-hurufnya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kada boleh disentuh kecuali suci. Kada boleh disentuh juga kertas pinggirnya yang putih, yang kada bertuliskan apa-apa. Kada boleh juga disentuh itu kalau kita kada suci. Membelapik pang lawan kain sama aja. Lain lawan bebinian kada betal begatok belapik kain, namun ini lain kisahnya. Kada boleh misal belapik menjapai Quran kada mau, tetap kada boleh.
Dan kada boleh juga kalau kita kada suci menyentuh kulit Al-Quran, lapiknya. Dan kada boleh juga kita kalau kada suci menyentuh kotak atau peti atau lemari khusus Al-Quran yang di dalamnya ada Al-Quran. Kada boleh juga kita menyentuh kecuali suci. Di masjid ada lemari khusus Quran, kenal lemarinya, Qurannya sebijiannya ada. Nah kada boleh kita menyentuh lemari itu kalau kada berwudu. Kenapa? Karena itu lemari khusus untuk Al-Quran dan dalamnya ada Al-Quran. Tidak boleh menyentuh akan dia kecuali orang yang suci. Yang kedua, ayyunazzifa fahu minan najas wa min rihin karih, bahwa dia membersihkan mulutnya daripada najis dan daripada bau yang kada nyaman. Jadi kita pastikan sebelum membaca Al-Quran itu mulut kita ini suci. Kalau gusi kita berdarah, jangan membaca Quran. Mulut kita di dalam rongganya itu ada berdarah, ada najis, jangan hendak membaca Al-Quran. Karena itu pendapat ulama mengatakan hukumnya haram. Nah, sunat membersihi mulut daripada bau-bau nang kada baik sebelum kita membaca Al-Quran. Salah seorang imam berkata, Yazid bin Abil Malik, inna afwahakum tariqun min turuqil Quran fatahhiruha wa nazzifuha mastata'tum. Mulut kamu itu adalah satu jalan daripada jalan-jalannya Al-Quran, maka bersihkanlah dia daripada kotoran-kotoran dan bau-bau yang kada nyaman, mastata'tum, sekuasa kamu, sekemampuan kamu. Jadi haram kita membaca Al-Quran dengan mulut yang najis. Haram membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Haram membaca Al-Quran dalam keadaan haid, nifas. Haram membaca Al-Quran di tempat qadha hajat. Tempat qadha hajat lain tempat mandi. Ini jangan disamakan. Tempat qadha hajat itu tempat yang dimana kita duduk untuk qadha hajat. Nah itu tempat qadha hajat ngarannya. Misal ruangan ini gana. Di sini ada tempat qadha hajat, di sini tempat mandi. Nang kada boleh membaca Quran itu di tempat duduk spesial qadha hajat ini. Dan ada lagi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa haram pula kita membaca Al-Quran sewaktu kita parahatannya buang angin. Bahkan tut tarus membaca Quran kada baampih. Nah itu ada sebagian ulama yang mengatakan haram, ada sebagian yang mengatakan makruh. Nah ini termasuk adalah hurumatil Quran, kehormatan Al-Quran. Yang ketiga, ayyastawiya qa'idan wa la yakuna muttaqi'a, bahwa membaca Al-Quran itu mestinya dia duduk yang tegak, jangan duduk bersandar. Itu termasuk afdalnya. Kalau kita bersandar membaca Quran makruh kada, apalagi haram kada juga. Cuma afdalnya kita membaca Al-Quran itu duduk yang tegak. Yang keempat, yang ketiga tadi ayyastawiya qa'idan wa la yakuna muttaqi'a, dan yang keempat ayyalbasa siyaba nadhifin wa tajammulin li'annahu munajin rabbah, bahwa dia memakai pakaian yang bersih, pakaian yang elok, karena dia sedang munajat kepada Tuhannya.
Jadi artinya kita membaca Al-Quran itu dalam keadaan berpakaian. Satu, pakaian kita menutup aurat, walaupun di tempat saurangan, walaupun di tempat sunyi, walaupun di dalam kamar kita membaca Quran, tetap kita menutup aurat. Ini perhatian khususnya kepada ibu-ibu. Laki-laki jarang bisa kadatin masalah berhandap membaca Quran. Nah cuma kalau bini-bini betapih di dada membaca Quran, membuka aurat, maka kamban kada betapih di dada di tangan Quran. Ini kada patut. Nang dipegang ini adalah kitab Allah, nang dibacanya kalamullah, yang dihadapinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian betapih di dada kada cocok, itu kada patut. Wa tajammulin, dan pakaian yang indah. Li'annahu munajin rabbah, karena dia munajat kepada Tuhannya, karena dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Mesti pakaian yang indah, jangan pakaian yang tahilambuan, pakaian yang kumal. Nah jadi ada mesti kita sediakan pakaian yang khusus, yang bersih, yang indah, yang suci untuk membaca Al-Quran ini. Yang kelima, ayyastaqbilal qiblah, bahwa dia menghadap kiblat. Li'annahu asyraful jihad, karena kiblat itu semulianya jihad. Jadi orang membaca Quran membelakangi kiblat, lawan nang menghadapi kiblat itu lain pahalanya. Kenapa sebabnya? Karena ininya ada pahala membaca Quran, ada pahala duduk menghadap kiblat. Yang keenam, ayyumsika anil qiraah idza tasa'aba li'annahu minasyaitan, bahwa dia berhenti membaca Quran parahatan menguap, karena menguap itu adalah daripada syaitan. Menguap jangan ditarusakan bacaan auzubillahi minasyaitonir. Menguap hurufnya kadakana lagi, tajwidnya kadakana lagi. Jadi bila menguap itu berhenti membaca Quran. Yang ketujuh, ayyasta'idza billahi minasyaitan inda ibtidaihi, bahwa dia mengucap a'udzubillah ketika memulainya. Sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selengkapnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillah tasarah aja. Bismillah kaimbahnya a'udzubillah atau hendak kada tasarah. Cuman yang penting a'udzubillah. Kecuali di awal surah. Nah kalau awal surah buat bismillahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu di awal surah. Kalau di pertengahan surah tasarah. Hendak bismillah boleh, hendak kada bismillah boleh. Artinya kalau kita kada bismillah, kita kada mengurangi kehormatan Al-Qur'an. Itu amun di tengah, di pertengahan surah. Yang ke-8, alla yaqta'al qira'ata sa'atan limukalamatil adamiyyin, bahwa dia tidak memotong bacaan sesaat karena berpandir lawan manusia. Ini Quran di tangan. Nah, Quran sambil nunggu kios. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harganya? 2000. Ini ya karena berdua ini ya karena bapak paget menyambaca Quran itu kada boleh. Batunggal. Bapandir lawan Allah, batunggal mau urus dagangan. Jangan baca Quran dipotong kena. Mau urusan dagangan atau urusan apa lain pada itu. Nah, jangan. Lain kita membaca salawat, nayut, atau membaca zikir la ilaha illallah. Kalau urusan Quran ini lain daripada zikir yang lain. An la yaqta'al qira'ah sa'atan limukalamatil adamiyyin.
Yang kesembilan, ayyaqra'ahu ala ta'udatin wa tartilin wa tahsinin wa tafahumin wa isma'i nafsih. Dia membaca Quran itu perlahan. Jangan kada buku beruas. Nilainya kada ada buku beruasnya itu. Kemudian membaguskan bacaannya. Membaguskan bacaannya artinya membaguskan tajwidnya, membaguskan suaranya dan lainnya. Dan mempahamnya, kalau memaham. Wa isma'i nafsih, dan memperdengarkan kepada dirinya. Bacaan kita Al-Quran itu dihukumkan kita membaca Quran kalau kita mendengar suara kita. Amun kita kada mendengar suara kita seorang, itu artinya kada membaca Al-Quran. Orang sembahyang membaca Fatihah hukumnya wajib, tapi kada berbunyi. Nah, kada berbunyi, muntungnya aja bergerak, bunyinya kada ada, itu kada membaca, ngarannya kada sah sembahyangnya. Bewirid kah? Muntung aja bergerak tapi kada ada bunyinya, inya seorang kada mendengar lawan suaranya. Nah, itu ngarannya kada termasuk membaca Al-Quran. Nah, jadi membaca Quran ini di samping perlahan, membaguskan bacaannya, mempaham maknanya, mendengarkan suara seorang. Mendengarkan suara seorang. Wa isma'i nafsih. Yang ke-10, idzan tahat qira'atuhu fayaqulu sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Itu amun membaca Quran, sadaqallahul azim artinya maha benar Allah yang maha besar, wa ballagha rasuluhul karim telah menyampaikan rasulnya yang maha mulia, wa ana ala dzalik minasyahidin dan aku atas yang demikian menyaksikannya. Nah, itu. Yang ke-11, ayyaqra'al Qur'an ala tartib. Dia membaca Quran itu menurut tartib. Itu yang afdal. Al-Baqarah dulu kita baca, hanyar Ali Imran, hanyar An-Nisa, nah seterusnya. Kalau kita membaca misalnya mulai Wadduha, nah Wadduha hanya Alam Nasrah, iritannya, tertibnya. Kalau kita baca bapaling, kada makruh, apalagi haram, cuma menyalahi yang afdal. Kayak Yasin lawan Tabarak, mana terdahulunya dalam Quran? Terdahulu Yasin, Yasin dahulu hanyar Tabarak. Amun kita dahulu Tabarak bang hanyar Yasin, sah aja, boleh aja, kada haram, kada makruh, cuma kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya membacanya itu sesuai susunan tertib nang ada, tertib surah. Kalau tertib ayat itu wajib. Macam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, ujungnya waladhdallin. Nah, itu tertibnya itu wajib. Kalau tertibnya dibalik itu haram. Macam Fatihah, mulai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, dibalik dinto, nah itu haram. Membalik ayatnya kalau per surah dibalik itu adalah menyalahi afdal. Yang ke-12, ayyadha al-mushaf ala makanin zahir murtafi aw fi hujrihi. Bahwa dia meletakkan Al-Quran itu di tempat yang suci tinggi atau di asuhannya. Kita membaca Quran tuh jangan di lantai mandak. Sakat di tempat yang tinggi pada dampar umpamanya, atau di asuhan. Kalau kita ada melihat Al-Quran misalnya di tempat yang kotor, melihat Al-Quran atau ayat-ayat Quran sepotong Bismillahirrahmanirrahim ada di tempat sampah, kita melihat, kita wajib mengambilnya. Kita wajib mengambilnya. Kalau kita kada mengambil, antara dua. Pertama, haram. Kalau di hati bagaritik, kada apa-apa juga, kafir. Nah, jadi kalau kita melihat ada asma Allah, melihat ada
nama-nama Rasulullah, melihat ada potongan-potongan Al-Quran di tempat-tempat nang kotor, itu kewajiban kita untuk mengambil. Membuang sudah nyata kafir itu. Bismillahirrahmanirrahim, ada di kertas buang ke tempat sampah, kada boleh. Pendapat yang kuat mengatakan kafir. Ayyadha al-mushaf ala makanin zahir murtafi aw bi hujrihi. Nah lalu andai kata kita ada melihat di jalan-jalan umum ada asma Allah, ada ayat-ayat Al-Quran, itu kita ambil, wajib hukumnya. Kemana mbah itu ma'andak? Ma'andak kemana? Nah ma'andaknya ke tempat nang aman daripada kotoran, aman daripada nang merigatinya. Kalau kada bisa macam itu, ambil titisan selokot. Nah, ambil korek api, dibakar. Boleh kata dibakar, dipatak, cuma di tempat suci nang jauh daripada terinjak-injak manusia. Yang ke-13, an la yamhuwal Qur'an minallahu bil busaq walakin yaghsiluhu bima'in tahir. Kada boleh menyapui Quran itu lawan liur. Misal di papan tulis atau di mana anak menyapui lawan liur, kada boleh, itu diharamkan. Kalau hendak menyapui juga, sapuilah dengan air yang suci. Yang ke-14, ayyuhrikahu idza baliyat, bahwa dia membakar itu Al-Quran bila mana sudah hancur, ada kau lagi dibaca, atau dia patak fi makanin tahir ba'idin an mamarril aqdam aw yadfanaha, atau dia kubur Al-Quran itu di tempat yang suci yang jauh dari terinjak-injak batis. Quran yang sudah karam orang mufrid yang tahu mufrid kada kau dibacai lagi. Nah, diapain itu? Dibakar. Indah membakar patak, tapi di tempat yang jangan terjejak orang. Kayak itu juga halnya kita melihat ada di undangan-undangan, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada di undangan pengantin membacaan Quran macam-macam, nanti mbah kita dapat undangan itu, bakar undangannya. Kalau terjejak kalian atau ulah kipas karena ada kipasakan, itu harus sesuai dengan kehormatan Al-Quran. Yang ke-15, ayyu'ti 'ainaihi haqqahuma minan nazar fil mushaf, bahwa dia memberikan dua mata itu akan haknya daripada memandang Quran. Jadi kalau kita membaca Quran itu, yang lebih baiknya itu kita memakai Al-Quran untuk menunaikan hak mata. Walaupun kita hafal Yasin, hafal Tabarak, tapi kita ada Qurannya lebih baik Quran. Kenapa? Sebabnya pertama mensyukuri nikmat mata. Yang kedua menebus kesalahan-kesalahan mata, banyak melihat nang haram, nang ada bermanfaat dan lainnya. Dengan adanya kita melihat Quran, terhapus kesalahan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran nazara." Paling abdal ibadah umatku itu adalah membaca Quran, melihati Qurannya, melihati Qurannya. Yang ke-16, an la yata'awwal al-Quran bi ra'yihi wa nafsihi. Jangan hendak menakwil-nakwilkan Quran itu dengan pikirannya dan nafsunya. Memaknai Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, jangan hendak lawan pikiran seorang, jangan hendak lawan durungan nafsu seorang. Kenapa? Karena tafsir Quran itu sudah ada yang menafsirkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat, ulama-ulama yang hebat dahulu. Kita kalau ada ilmunya memaham Al-Quran, nah itu adalah ngarannya nafsirakan Quran dengan pikiran seorang. Itu diancam Rasulullah dengan ancaman yang berat. Termasuk di sini dicontohkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu adalah beberapa contoh. Misalnya orang ini suka tuju makan.
Ketujuh makan, mau makan tuh ketujuh. Kok ketujuh makan tahu lah ikan. Kan Quran ada menyuruh kulu wasrabu, jar makanlah kamu, minumlah kamu. Nah ini menafsirkan Quran dengan pikirannya seorang. Gawian yang macam itu dosanya minal kabair, termasuk dosa yang besar. Kadang-kadang kita memaham Quran itu, memperinting Quran itu walaupun satu huruf daripada Quran kadang-kadang, apalagi satu ayat. Yang ke-17 an la yusrifa bitaghanni bil Quran, jangan melampau batas melagui Al-Quran. Belagu bagus Al-Quran itu, tapi jangan kaliwat lagu. Sing banyakan alifnya panjang benar, nang panjangnya kaliwat panjang. Nah jangan sampai itu israf. Yang ke-17 ayyujawwida khattahu iza katabahu, bahwa dia membaguskan tulisannya kalau menulis Quran. Menulis Quran jangan barang aja. Yang ke-19 alla yaqra'a fil aswaq mawadi'il laghati, bahwa dia tidak membaca Quran di pasar. Ada sesuai tempatnya. Pasar tempatnya syaitan. Ada cucu Quran di situ, atau di tempat-tempat ribut, tempat-tempat orang-orang bermain dan lain sebagainya. Yang ke-20 ayyabtahahu kullama khatamahu. Ini orang membaca Quran tuh bila mana tamat jangan ampe. Stop, jangan misal qul a'udzu birabbin nas habis buliki ke surah Fatihah. Nah, hanya istirahat membaca Quran. Itu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Kalau kita tamat membaca qul a'udzu birabbin nas habis sadaqallahul azim, jangan. Tarusakan ke Fatihah dahulu, hanya tentang Fatihah hanya sadaqallahul azim. Nah, itu 20 perkara yang menurut sebagian ulama merupakan sebagian daripada kehormatan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bisa membawa syafaat, bisa membawa rahmat kepada kita bila mana kita menghormati Al-Quran, dan Al-Quran bisa mengutuk kita, menyebabkan kita celaka bila mana kita kadang menghormati terhadap Al-Quran itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kehormatan dan keagungannya. Kepada para jamaah sekalian dimintakan untuk membaca surat Fatihah dengan tujuan agar guru kita Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله
أستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما